belajar yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju ke depan. Doa dimulai. Sekarang kita akan membaca surah Al-Kautsar. Nasional yaitu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mama Alper, Mama Faisal, Mama Gilang, Faira, Inaya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kabarnya semua? Pertanyaan pemantik. Yang pertama itu apa yang kalian lakukan ketika ada orang yang terjatuh? Siapa yang mau jawab? Ibu. Ya, saya. Menampili dia dan segera menolongnya. Iya, betul ya. Jadi kalau ada orang yang terjatuh atau kita harus membantu menolongnya. Nah, yang kedua, siapa di sini yang sering menolong? Ya, siapa yang sering menolong kita? Ya, apa itu? Contohnya yang sering kita lakukan? Menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Ya, menolong temannya ya. Biasanya di sini ada temannya kalau ke sekolah
coba anak-anak sekalian di sini coba dibuka semua buku cetaknya. Coba kita sama-sama melihat atau menyimak video tentang senang menolong orang lain. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat saleh dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mendidik materi. Kemudian ditolong oleh temannya untuk berdiri. Lalu, mengapa sih kita perlu saling menolong? Saling menolong merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga contoh dan teladan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Misalnya, menolong teman yang jatuh, menolong korban bencana banjir, menolong lansia yang membawa beban yang berat, dan masih banyak contoh lainnya. Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Misalnya, bekerja sama ketika ulangan, berdiskusi dan menganggap pendapat sendiri yang paling benar, ataupun mengolok-olok dan membuli teman. Ini tidak boleh kita lakukan ya. Nah, Tadi ini menyimak video yang diputar tadi. Ibu guru akan memberikan pertanyaan. Coba sebutkan contoh tolong menolong dalam hal kebaikan. Coba siapa yang bisa jawab? Ya. Menolong teman yang jatuh dan menolong korban banjir. Ya, jadi kita lihat tadi ada. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah, di sini menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Nah, di sini sikap senang menolong orang lain adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini adalah sifat mulia merupakan contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Allah SWT juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Jadi Allah di sini memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang dicontohkan, siapa yang bisa? Apa tadi contohnya itu tolong menolong dalam kebaikan?
apa dan kelompok 3 tak. Nah, di sini ada 3 kelompok ya. Nah, di sini ibu akan membagikan jadi Ibu guru di sini ada kartu soal ya. Jadi ibu guru akan membagikan kepada setiap kelompok dan memasangkan sebentar di papan tulis ya, di dinding situ ya. Kita akan menempel di situ sesuai dengan keterangan yang ada pada gambar di kartu soal ini ya. Ya, jadi ini kelompok A, kelompok alif. Ini ya. Ini kelompok tak. Nah, sekarang ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk naik di atas menempel kartu soalnya. Coba kelompok 1.
bagikan yang KTD itu ya. Kita jawab di sini. Gimana, sudah selesai semua? Baik, kumpul kembali ya. Nah, sekarang kita lakukan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Aku anak soleh, yes, sekali lagi. Aku anak soleh, yes. Poin kesimpulan untuk hari ini yaitu sikap senang menolong orang lain adalah sikap yang sangat terpuji yang merupakan perintah Allah SWT dan teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi itulah tadi kesimpulannya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi terhadap hasil pembelajaran hari ini. Apakah Anda senang menolong orang lain? Senang, Bu. Nah, sudahkah kalian menolong orang yang kesusahan? Sudah, Bu. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini pesan moralnya yaitu pentingnya saling membantu, yaitu menolong sesama adalah tindakan yang sangat baik dan mulia. Dengan menolong di sini kita tidak hanya membuat orang lain senang, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menolong itu sesama itu adalah mudah. Yang penting kita ada niatnya. Nah, berbagi kebahagiaan akan membuat hidup lebih berarti dan menjadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, adapun pembelajaran materi kita minggu depan yaitu ciri-ciri orang munafik. Jadi itulah materi minggu depan yang akan dibahas yaitu ciri-ciri orang munafik. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kesiapan belajarnya. Ya, pakaiannya Pak sudah rapi semua? Ya, Bu. Ya. Ada sampahnya nggak ada ya? Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan memulai dengan tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan memulai dengan tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai, kita akan membaca doa sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju ke depan. Doa dimulai. Sekarang kita akan membaca surah Al-Kautsar. Coba. Nah, sekarang sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu guru akan mengabsen. Kita dengarkan namanya ya. Ani Halilintar, Ain Parvin, Almira, Andi Salsabila, Aulia Melani, Muhammad Alfar, Muhammad Faisal, Muhammad Gilang, Ufaira, Inaya. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat
memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama itu, apa yang kalian lakukan ketika ada orang yang terjatuh? Siapa yang mau jawab? Ya, saya. Menampiri dia dan segera menolongnya. Iya, betul ya. Jadi kalau ada orang yang terjatuh atau kita harus membantu menolongnya. Nah, yang kedua, siapa di sini yang sering menolong? Ya, siapa yang sering menolong kita? Ya, apa itu? Contohnya yang sering kita lakukan? Menolong orang yang sedang jatuh Dari sepeda. Ya, menolong temannya ya. Biasanya di sini ada temannya kalau ke sekolah naik sepeda tiba-tiba dia jatuh ya. Berarti kita harus menolongnya. Nah, apakah kalian senang menolong teman? senang. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Ya. Nah, sebelum itu kita akan kita sama-sama melihat atau menyimak video tentang senang menolong orang lain. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mendidik materi. Kemudian ditolong oleh temannya untuk berdiri. Lalu, mengapa sih kita perlu saling menolong? Saling menolong merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga contoh dan teladan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Misalnya, menolong teman yang jatuh, menolong korban bencana banjir, menolong lansia yang membawa beban yang berat, dan masih banyak contoh lainnya. Allah melarang kita untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Misalnya, bekerja sama ketika ulangan, berdiskusi dan menganggap pendapat sendiri yang paling benar, ataupun mengolok-olok dan membuli teman. Ini tidak boleh kita lakukan ya. Nah, Tadi ini menyimak video yang diputar tadi. Ibu guru akan memberikan pertanyaan. Coba sebutkan contoh tolong menolong dalam hal kebaikan. Coba siapa yang bisa jawab? Ya. Menolong teman yang jatuh dan menolong korban banjir. Ya, jadi kita lihat tadi ada. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah, di sini menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Nah, di sini sikap senang menolong orang lain adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini adalah sifat mulia merupakan contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau selalu membantu
alif, kelompok 2 ba, dan kelompok 3 ta. Nah, di sini ada 3 kelompok ya. Nah, di sini ibu akan membagikan jadi Ibu guru di sini ada kartu soal ya. Jadi ibu guru akan membagikan kepada setiap kelompok dan memasangkan sebentar di papan tulis ya, di dinding situ ya. Kita akan menempel di situ sesuai dengan keterangan yang ada pada gambar di kartu soal ini ya. Ya, jadi ini kelompok A, kelompok alif. Ini ya. Ini kelompok ta. Nah, sekarang ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk naik di atas menempel kartu soalnya. Coba kelompok 1. Di sini gambarnya ya. Sesuai dengan harapannya. Sekarang dari kelompok 3 naik di atas untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Tadi hasil diskusi mulai dari kelompok alif
Kita jawab di sini. Gimana, sudah selesai semua? Baik, kumpul kembali ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.